tolong di absen ya, yang tidak hadir. Yang tidak hadir belum siap gitu di perkuliahan. Sebelum kalian presentasi tentang mapping, ini akan saya jelaskan karena output dari mata kuliah ini nanti adalah bentuknya proposal. Proposal yang harus kalian buat secara serius, ya kan? Untuk apa namanya dimediasi dalam hal pengajuan judul kalian. Jadi untuk mempercepat proses perkuliahan, ya. Ini akan saya jelaskan sekilas, nanti silakan yang mau bertanya. Jadi jangan ikut-ikutan kakak kelas ya, tapi ini yang sebenarnya ya minimal tahapan-tahapan unsur-unsur ya yang ada di dalam proposal. Ya, jadi manfaat kalian mapping itu nanti ada di mana, nanti terlihat di sini, ya kan? Lihat ya. Slide saya terlihat. Terlihat Pak. Oke, kita tahu bahwa hasil dari mata kuliah riset ini adalah sebenarnya kalian harus sudah melakukan mini riset ya, mini riset, tetapi karena waktunya mungkin tidak cukup ya untuk melakukan, sedangkan kemampuan kalian juga masih menerawang ya, karena mata kuliah sebelumnya seperti metodologi itu masih kurang didalami ya. Nah, pada mata kuliah riset dan seminar itu nanti itu minimal kalian sudah familiar dengan metodologi penelitian, ya kan, sebagai bahan untuk membuat proposal. Nah, yang diajukan pada saat pengajuan adalah proposal atau usulan penelitian, ya, yang sebagai awal dalam kalian nanti membuat riset, ya, membuat tugas akhir ya, atau skripsi. Nanti ini juga diampu setelah kalian mengajukan ya, kan pengajuan proposal itu juga harus meminta persetujuan dari dosen peer group ya, atau beberapa dosen yang kadang-kadang ada juga dosen yang merekomendasikan untuk melakukan penelitian. Ya, karena dosen juga akan melakukan penelitian yang bekerja sama dengan mahasiswa ya, tapi bukan penelitian mahasiswa yang digunakan, tetapi dia mengambil salah satu variabel atau bagian di dalam penelitian mahasiswa, beberapa mahasiswa, dan digabung menjadi satu. Itu nggak masalah kalau misalnya ada beberapa dosen yang menyarankan, tapi biasanya dosen itu punya penelitian sendiri, ya. Nah, jadi akan dibimbing, ya, dibimbing pada saat pengajuan itu akan dikoreksi oleh dosen, ya. Itu nanti akan di ACC, ya, dalam judul. Nah, proposal ini banyak sekali versinya. Ada yang dia bab 1 sampai dengan bab 3, ada yang hanya proposal mini ya. Ya, jadi 1 2 3 itu digabung menjadi satu bentuk proposal. Nah, kita lihat secara umum itu sebuah proposal penelitian ya, adalah penelitian ilmiah ya, dalam di sini adalah penelitian ilmiah, itu minimal terdiri dari 8 poin. Meskipun 8 poin ini yang saya katakan tadi adalah proposal mini ya, jadi pakai sub pokok bahasan. Nah, ini kan semuanya nanti bisa dipecah ya, yaitu judul ya, latar belakang ya, dan perumusan masalah ya, tujuan dan lingkup ya. Biasanya kalau kita masih menggunakan tujuan penelitian saja ya, tujuan dan manfaat penelitian. Ya, ini adalah secara latar belakang dan permasalahan serta tujuan, biasanya itu dalam proposal yang kita acu ya, itu adalah bentuknya di dalam bab 1. Ya, tetapi yang sulit itu adalah bagaimana merumuskan latar belakang. Nah,
tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, ya kan, dan perumusan hipotesis, ya, itu biasanya ada di bab 2. Di sini bahasanya bukan hipotesis, tapi perumusan hipotesis. Ya, jadi yang kalian mapping itu bisa kalian rangkum sebagai bahan tinjauan pustaka atau landasan teori. Dan juga sebagai bahan untuk merumuskan hipotesis. Ya, maka kalian harus membaca ya di dalam mapping itu, ya, hasilnya, ya kan, masalahnya, ya kan, ditambahkan, silahkan ditambahkan kalau mau ini masalahnya apa, harus jeli membaca. Ya, dengan AI itu kalian bisa melihat, ya, permasalahannya apa. Nah, yang poin ke-6, metodologi penelitian, ini biasanya di dalam bab 3. Nanti kita bahas per apa namanya, per poin, ya. Ini secara umum yang ada di sini. Ini sudah saya share, ya, di media chat, ya. Silakan kalian download, ya. Ini sebagai acuan, ya kan, dalam kalian merumuskan proposal. Kita lihat di poin 2, yaitu judul, latar belakang dan perumusan masalah 1-2. Nah, ini judul. Nah, ini kadang-kadang judul ini kalian sering berubah-ubah, ya kan. Nanti ada perubahan judul. Nah, perubahan judul itu diperbolehkan ketika kalian nanti dalam proses bimbingan, ya. Karena apa namanya, proposal yang kalian ajukan di apa namanya, di proses pengajuan judul itu masih belum sempurna, mungkin menurut apa namanya, menurut pembimbing, ya kan. Nah, nih, jadi judul ini, ya. Nah, judul ini yang baik itu biasanya tidak lebih dari 15 kata. Judul jangan terlalu panjang. Judul itu tidak lebih dari 15 kata. Baru judul nanti membuat latar belakang, rumusan masalah, ya, keaslian penelitian. Ini kalau misalnya lebih baik, ya, lebih bagus, ya, ada keaslian penelitian, ya kan. Ini biasanya untuk disertasi, karena disertasi itu dituntut harus penelitiannya asli. Ya. Karena kalau kita belajar di metodologi banyak sekali, ya, penelitian-penelitian ada namanya penelitian replikasi, meneliti ulang. Tapi kan harus kita di latar belakang itu harus disebutkan kenapa meneliti ulang, faedah dan manfaat. Ini adalah di poin 1 dan 2. Biasanya dalam, nah, setelah itu baru ya, merumuskan tujuan, ya. Merumuskan tujuan itu biasanya, ya, tujuan penelitian itu adalah merubah kalimat tanya yang ada di permasalahan menjadi kalimat yang positif. Ya, misalnya, apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja? Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh. Ya. Biasanya hanya merubah kalimat. Jadi harus konsisten antara rumusan dengan tujuan. Ya. Kita lihat dari nih, ya, judul proposal. Jadi seseorang pertama kali melihat judul. Makanya biasanya kalau karena ini nanti akan disaring lagi dengan apa namanya, dengan para dosen, ya, yang pengampu mata kuliah atau peer group, ya. Kalau judulnya, kalau misalnya variabelnya sudah terlalu banyak, ya kan, bisa nggak diganti. Jadi ketika kita membaca judul, biasanya orang juga tertarik. Nah, judul ini bagaimana judul itu dapat menarik orang untuk membacanya. Ya. Nah, terus judul juga singkat, ya, bermakna, dan tentu harus juga jelas keterkaitan dan isinya dengan isinya, ya kan. Nah, makanya tidak harus terlalu banyak,
Kalau kita baca jurnal-jurnal itu ada juga judul dalam bentuk kalimat tanya. Ya kan? Apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja? Akan gitu kan. Tapi biasanya itu adalah isu-isu yang terbaru yang akan dimunculkan. Tapi kalau yang sudah lama biasanya tidak dalam bentuk kalimat tanya. Itu sebenarnya kalimat tanya itu adalah untuk menarik orang membaca. Ya. Jelas ya. Jadi penelitian apa judul itu harus jelas antara variabel independen dan variabel dependennya. Mana variabel dependen, mana variabel independennya. Kita bisa menggunakan pengaruh, bisa menggunakan hubungan, kan? Nanti dibuka lagi ada hubungan kausalitas, ada hubungan kanonikal dan sebagainya. Ya, pengaruh juga begitu, ada pengaruh langsung, ada pengaruh tidak langsung, ya kan, ada moderasi dan sebagainya. Itu adalah tertuang di dalam judul, ya, yang membuat orang menarik untuk membacanya. Nah, ini latar belakang. Ya, makanya kata saya latar belakang ini terdiri dari apa saja. Nah, yang pertama itu seorang peneliti harus bisa melihat fenomena yang terjadi di lingkungan dunia usaha dan dunia industri. Karena kita kan adalah jurusan manajemen, ya kan? Jadi kalian bisa melihat fenomena ya, yang berkaitan dengan variabel yang akan kita teliti. Ya. Dari mana fenomena ini? Ya banyak sumbernya. Ya, bisa dari sosmed, bisa kalian wawancara, ya kan? Bisa karena ada kolega, pertemanan, itu adalah kita akan mengetahui fenomena. Ketika kita mengetahui fenomena, ya kan, baru kita menentukan variabel. Mengapa kita memilih permasalahan ini? Itu tertuang di dalam latar belakang. Meskipun dia cuma satu kalimat. Nah, di latar belakang juga akan terdiri dari apakah ada opini independen dan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjang penelitian ini. Jadi sebenarnya di latar belakang itu fungsi kalian mapping itu adalah untuk, ya kan, menunjang, ya, untuk menunjang penelitian saudara. Sehingga apa? Sehingga penelitian itu adalah kita itu mengacu kepada beberapa penelitian yang terdahulu, ya kan? Lebih bagus di dalam latar belakang ini, di dalam latar belakang itu sebaiknya itu mengandung apa namanya pertentangan atau kontradiksi, ya, antara penelitian A dan penelitian B. Misalnya ada pengaruh ada si A meneliti komitmen berpengaruhnya positif, ada penelitian si B itu berpengaruhnya negatif, ya kan? Ada juga pengaruhnya dia positif tapi tidak signifikan, ya kan? Dan berbagai macam caranya. Ya, itulah fungsinya kalian membuat mapping. Jadi kalau kalian tidak memapping, nggak mungkin kalian akan bisa membuat ini. Ya. Nah, yang terpenting dalam suatu penelitian ilmiah itu adalah bagaimana merumuskan latar belakang. Karena latar belakang inilah yang membuat kita untuk, kalau latar belakang sudah oke, sudah ini yang lainnya sudah gampang. Ya. Karena latar belakang ini sebagai dasar kita menarik suatu permasalahan, sebagai dasar kita menarik tujuan, sebagai dasar kita mengambil metodologi, sampelnya siapa, dan sebagainya. Nah, ini rumusan masalah. Tadi sudah saya katakan bahwa rumusan masalah itu biasanya dimulai dengan kalimat tanya. Yang namanya masalah itu harus menggunakan kalimat tanya. Atau kalimat yang positif, cuman dia mengandung makna pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan menggunakan apa namanya bentuk-bentuk kalimat apa. Masalah itu biasanya singkat, jelas, mudah dipahami, dan mudah dipertahankan. Dan masalah itu harus bisa diukur.
Ya, untuk memecahkan masalah harus ada beberapa variabel yang bisa diukur. Nah, ini juga biasanya masalah itu adanya setelah adanya diskusi ataupun fenomena ataupun penelitian terdahulu, biasanya di akhir, ya, di akhir paragraf atau di akhir subbab ini baru tertuang di dalam permasalahan. Maka di sini dibuat di dalam subbab tersendiri rumusan masalah, tapi dasarnya adalah dari latar belakang. Tapi kadang-kadang ada juga latar belakang cuma berbicara fenomena aja. Tiba-tiba hanya fenomena aja, tapi dia tidak memiliki penelitian-penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa fenomena itu pengaruhnya bermacam-macam. Variabel itu berpengaruhnya bermacam-macam. Nah, itu yang kurang bagus. Ya. Maka di situ ada beberapa yang terlihat. Seperti isu di dalam mapping itu silakan masukkan. Ya. Nah, itu tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian itu bermacam-macam. Ya kan? Ada yang mengkaji atau menguji, ya kan? Ada mendeskripsikan atau menjelaskan. Biasanya kalau pengujian, ingat ya, kalau dia penelitian itu menggunakan sampel, itu perlu diuji. Tapi kalau penelitian itu dia menggunakan populasi, ngapain mau diuji? Bisa kita mendeskripsikan atau menjelaskan. Ya. Tetapi yang baik di dalam skripsi itu adalah kita menggunakan sampel untuk menguji. Ya, sehingga akan berpengaruh terhadap yang nomor 2, meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu. Semakin banyak kalian menggunakan sampel untuk kelompok organisasi yang sejenis, maka itu bisa digeneralisir untuk kelompok industri. Bukan hanya pada perusahaan itu saja, tapi dia pada kelompok industri. Atau dia menguji validitas suatu teori. Nah, ini validitas suatu teori ini yang kata saya tadi, bahwa kita boleh melakukan penelitian yang mereplikasi, melakukan penelitian ulang. Melakukan penelitian ulang untuk memvalidasi suatu teori atau konsep. Nah, terus itu ada juga tujuan itu adalah menutup kesenjangan antara teori. Teori ini kan berbagai macam. Ya, tapi ini biasanya untuk level S3. Kalian cukup itu sajalah, cukup satu aja, menguji atau mengetahui pengaruh dan sebagainya. Ya. Memberikan penjelasan terhadap bukti, memperbaiki metodologi yang keliru, ya kan? Itu tadi. Ya. Memperbaiki interpretasi yang keliru, ya. Dan mengatasi kesulitan dalam praktek, memperbarui informasi, mengembangkan bukti longitudinal. Jadi penelitian itu bermacam-macam tujuannya. Nah, tinjauan pustaka ya, ini nanti biasanya tinjauan pustaka ya dan perumusan hipotesis ada di bab 2. Ya. Kalian tidak harus terlalu banyak ya untuk membuat proposal yang diajukan di dalam untuk syarat pengajuan judul ya. Nanti kalau sudah keluar pembimbingnya baru akan kalian kembangkan. Tinjauan pustaka. Nah, ini juga akan membantu dalam kalian sebagai dasar Sebagai dasar kalian meneliti. Acuannya apa? Karena tinjauan pustakanya tidak hanya bentuknya literatur, ya, bisa juga melakukan penelitian.
penelitian terdahulu. Nah, fungsinya di sini juga. Jadi landasan mapping jurnal itu juga bisa sebagai dasar untuk tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Maka di sini dikatakan tinjauan pustaka, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu dalam bentuk yang sudah dirangkum. Dan daftar pustaka ini, kajian pustaka ini itu adalah sebagai gambaran teoritis ya dari latar belakang. Komitmen dengan kinerja, itu pasti dengan komitmen dengan kinerja. Nanti ada beberapa konsep-konsep yang melandasi. Jadi kalian tidak terlalu di dalam teori ini tidak terlalu detail ya teori apa yang digunakan. Ini biasanya kalau menggunakan teori apa yang digunakan itu adalah level. Karena gini, ada yang kalau untuk level dia S1 ya kan. Level S1 itu cukup dengan tinjauan pustaka. Kita meninjau literatur, meninjau apa namanya penelitian terdahulu. Nah, untuk level S2 itu namanya sudah kajian pustaka. Jadi yang ada di bawah sebagai kajian. Nah, levelnya S3 disertasi itu baru dia menggunakan istilah yang namanya landasan teori. Ya kan? Teori apa yang digunakan? Itu biasanya. Nah, ini hipotesis. Dalam kita merumuskan hipotesis, ya. Kalau di sini landasan teori merupakan suatu set teori yang dipilih untuk meneliti sebagai tuntutan mengerjakan penelitian lebih lanjut dan juga termasuk dalam menulis hipotesis. Nah, ini kalau untuk hipotesis. Tapi kalau misalnya kalian dalam merumuskan hipotesis, ya kan, itu cukup kalian menggunakan penelitian-penelitian terdahulu. Baik yang searah, maksudnya sama dengan penelitian, sama hipotesis, ataupun yang bertolak belakang. Justru yang lebih baik itu bertolak belakang. Maka penelitian-penelitian yang melawan teori, bukan melawan teori, bertentangan dengan konsep atau teori, itu sebenarnya justru penelitian itu yang bagus. Bagus, penelitian itu baik. Ya. Atau dia ada beberapa penelitian terdahulu dia signifikan, ternyata penelitian kalian nggak signifikan, bagus. Jadi jangan dirubah-rubah ya hasil penelitian, hasil statistik, hasil pengujian statistiknya. Kok saya itu negatif ya pengaruhnya? Nggak masalah. Ya. Mungkin saja bisa terjadi ya fenomena-fenomena itulah yang namanya kita membantah teori. Yang dulu mengatakan seperti misalnya begini, saya katakan. Secara teori stres itu kan akan berpengaruh negatif dengan kinerja. Ternyata beberapa penelitian itu banyak yang positif. Maka di dalam literatur kan berkembang literaturnya. Ingat bahwa yang namanya literatur, e-books, textbook itu adalah kumpulan dari beberapa penelitian terdahulu. Jadi dibuatnya dari penelitian gitu loh. E-book itu merangkum. Ya. Maka di dalam stres itu ada dua, ada stres yang fungsional, ada stres yang disfungsional. Ya, berkembang. Nah, ya, terus hipotesis itu adalah pernyataan atau dugaan sementara. Ya, dugaan sementara dari pernyataan-pernyataan ya, latar belakang, permasalahan, kerangka pemikiran, ya kan, penelitian terdahulu. Ya. Dugaan sementara atau juga bisa juga ada mengatakan jawaban sementara. Misalnya gini. Tadi masalahnya adalah apakah komitmen itu berpengaruh terhadap kinerja. Ingat bahwa di dalam permasalahan belum ada arah. Belum ada arahnya, pengaruhnya apa, positif atau negatif, belum ada. Cukup berpengaruh saja. Atau memiliki hubungan. Komitmen berhubungan, memiliki hubungan dengan kinerja. Kan gitu. Nah, di hipotesis,
Nah, kalau itu permasalahan, tujuannya tadi apa? Tujuan adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap kinerja. Hipotesisnya apa? Nah, di hipotesis ini barulah pernyataan yang berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah memiliki arah. Dari mana arahnya? Dari penelitian terdahulu yang kalian mapping itu, si A meliti tentang komitmen itu ternyata pengaruhnya positif. Si B itu pengaruhnya positif. Si C itu pengaruhnya negatif. Si C itu pengaruhnya positif tapi dia tidak signifikan. Banyak. Ya, berarti kalian punya dasar untuk menulis kembali hipotesis itu. Nah, di hipotesis baru memiliki arah. Secara teori, kalau kalian mau ragu, udah pakai teori aja. Secara teori, penelitian dahulu mengatakan bahwa komitmen itu berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Ya, dan hipotesis inilah yang akan diuji. Karena statistik ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Berarti menggunakan sampel. Kalau dia menggunakan populasi, mau ngapain ada hipotesis? Kan gitu. Maka diupayakan ya kalian itu adalah menggunakan sampel. Nanti terjadi, Pak, perusahaan yang saya teliti karyawannya nggak nyampe 100, cuma 50. Gimana mensiasatinya supaya kalian mempunyai sampel yang banyak? Cari perusahaan yang sejenis. Makanya penelitian yang bagus itu jangan, kenapa mencari penelitian perusahaan-perusahaan sejenis? Tadi sudah dikatakan tingkat generalisirnya. Atau dengan kata lain kalian sudah harus berbicara pada level industri. Ingat bahwa industri itu adalah kelompok gabungan dari beberapa perusahaan yang sejenis. Perusahaan keripik pisang Aska, itu kan karyawan cuma berapa? Supaya kita banyak sampelnya, banyak populasinya, industri keripik pisang, kan gitu bahasanya. Industri keripik pisang bukan hanya Aska saja, tetapi ada beberapa perusahaan yang sejenis. Nah, itu. Jadi inilah hipotesis yang perlu diuji kebenarannya. Ya. Nah, seorang hipotesis itu perumusan secara singkat tapi jelas, ya. Nah, dengan nyata menunjukkan adanya arah tadi, ya, adanya arah atau hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Didukung oleh teori-teori yang dimukan oleh para ahli atau penelitian terdahulu. Jangan kalau kalian usah teori lah, penelitian. Jadi yang namanya merumuskan, ya, kalian berdiskusi dulu satu paragraf atau dua paragraf tentang bagaimana saya akan merumuskan hipotesis komitmen dengan kinerja. Ceritakan kembali dari mana kalian peroleh sumbernya, hasil mapping tadi. Ya. Hasil mapping tadi. Sebagai dasar kalian untuk merumuskan hipotesis. Nah, setelah kalian hipotesis baru metodologi penelitian. Tadi hipotesis tadi itu adalah masuk ke bab 2 ya, dalam bentuk proposal. Nah, terus masuk ke bab 3 atau subpokok bahasan. Nah, di dalam metodologi penelitian bab 3 itu minimal itu ada 8. Ya, minimal itu ada 8 yang harus tertuang ya di dalam proposal di dalam bab metodologi, yaitu adalah desain penelitian. Ya, desain nanti kalian buka lagi tuh buku metodologinya. Desainnya apa? Mau survei, mau eksperimen, mau apa dan sebagainya. Sumber data penelitian, gimana cara memperoleh sumber datanya? Ya, data primer, data sekunder, populasi dan sampel. Ya. Siapa populasinya? Berapa sampelnya? Bagaimana cara mengambil sampelnya? Ya, pertanyaan itu harus terjawab. Metode sampel dan teknik sampel berbeda.
Kalau dia pemasaran biasanya populasinya adalah tidak terbatas. Maka metodenya apa? Non-probability sampling. Karena dia terbatas, tapi kalau dia organisasi yang sudah jelas, ya kan, jumlah orangnya, kita pakai metode probability sampling. Metodenya silakan kalian cari. Terus membuat definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel itu yang terdiri dari kolom-kolom itu. Biasanya kolom itu adalah nama variabelnya apa, ya, definisi variabelnya apa, ya kan, terus indikatornya apa, ya, terus itu skala pengukurannya menggunakan apa. Nah, setelah definisi operasional baru kalian mengatakan instrumen. Maka di dalam ini dari mana instrumen penelitian? Kan dari hasil mapping tadi. Syukur-syukur kalian sudah ada jurnal yang sudah memiliki instrumen penelitiannya, kuesionernya. Ya, ingat bahwa namanya instrumen penelitian kalian nggak boleh membuat, tapi boleh mengadopsi. Jadi instrumen penelitian, komitmen organisasi saya adopsi, ya, yang digunakan atau yang dibuat oleh Ellen Mayer atau dikembangkan lagi oleh si A, si B, ya, dengan jumlah itemnya adalah sekian, dan sebagainya. Kinerja, ya Pak, Koopman, ya, dan sebagainya. Nah, terus ada uji instrumen penelitian, validitas, reliabilitas. Ada uji data. Uji data adalah normalitas. Ya, kita mau melihat datanya berdistribusi normal enggak. Ingat bahwa penelitian ini dalam etika penelitian, kalau misalnya kuesionernya kalian isi sendiri atau nyuruh orang lain mengisinya, akan terlihat di dalam uji instrumen dan uji data. Datanya tidak berdistribusi normal. Karena dalam mengisi kuesioner juga akan terganggu. Ya, makanya nggak boleh. Kalau sekarang dengan Google Form, kalian lebih enak. Terus analisis data dan uji hipotesis. Menggunakan apa? Banyak alat analisis yang saya katakan di metodologi penelitian. Kalau kita mau motong kue, bisa pakai kampak, bisa pakai benang, bisa pakai golok, ya. Itu alat. Tapi yang lebih tepat adalah menggunakan pisau kue. Ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari judul, masalah, hipotesis. Ya kan? Itu akan menyesuaikan alat apa yang akan digunakan. Ya. Kalau dia, Pak, saya akan menggunakan mediasi, variabel mediasi. Yang tepat adalah SEM, Structure Equation Modeling. SEM itu bermacam-macam alatnya. Oh, apa namanya? PLS, partial least square, Lisrel, atau Amos. Pak, saya cuma uji pengaruh saja. Ya regresi saja. Pak, saya cuma mengetahui hubungan, pakai korelasi saja. Ternyata saya punya variabel moderasi, pakai namanya moderated regression analysis. Dan sebagainya. Ya, maka ingat bahwa kalian nggak perlu melihat apa namanya canggih atau tidak canggihnya alat analisis uji hipotesis, tapi adalah bagaimana kalian merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesis. Nah, ini daftar pustaka itu secara umum dari kesimpulan ini bisa buku, bisa majalah, bisa jurnal penelitian, ya. Ya, tapi kalau di Unila itu biasanya kalau kita menggunakan buku itu minimal 5 tahun terakhir. Ya. Maka kalian bisa melihat 5 tahun terakhir, dan jurnal itu tidak boleh jurnal klasik, maksudnya kalau jurnal itu tidak ada batasan waktu. Ya. Selama itu adalah penelitian itu yang masih relevan. Kalau kita mengambil konsep, mengambil teori, bisa kita menggunakan jurnal klasik. Ya, yang tahun-tahun 80, ya kan? Nggak masalah.
tahun 90. Tetapi kalau untuk referensi penelitian itu lebih lebih baik ya. Dia beberapa tahun terakhir lah yang mungkin lagi terupdate. Nah, terus untuk nulis daftar pustaka, monggo silakan. Mau versi yang mana? Tapi yang jelas ikuti salah satu versinya jurnal. Ya, terutama di versi jurnal. Ya, di dalam penelitian, dalam jurnal yang kalian acu itu kan bisa terlihat tuh. Tetapi minimal jurnal yang bereputasi, yang bisa kalian acu untuk bagaimana cara penulisan daftar pustaka. Ya. Nah, ini terakhir di dalam ini adalah biasanya ada instrumen penelitian atau kuesioner atau jurnal-jurnal penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian. Ya. Kalaupun misalnya kuesionernya itu adalah belum ditranslate, kuesioner aslinya nggak apa-apa. Atau di dalam jurnal penelitian ada beberapa kuesionernya. Ya. Nah, ini sekedar garis besar, ya kan? Bagaimana tahapan-tahapan kalian itu membuat proposal. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan yang mau ditanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iki. Kan sebelumnya di latar belakang sama tinjauan pustaka itu berisikan opini penelitian terdahulu, Pak. Nah, itu bedanya apa namanya? Opini tersebut itu apa aja, Pak? Apa penelitian yang sudah ditulis di latar belakang boleh dimasukkan lagi ke tinjauan pustaka atau bagaimana, Pak? Ya, opini itu bisa dari hasil wawancara, ya, bisa hasil kalian melihat di Google, ya kan, tentang misalnya komitmen, ya, bagaimana sih perkembangan komitmen gitu. Bisa juga hasil wawancara, ya, gimana komitmennya di perusahaan ini. Bisa juga dari penelitian-penelitian terdahulu. Tapi kalau penelitian jurnal, ya, kalau penelitian jurnal kan kita akan melihat, maka di dalam mapping itu ada sampelnya siapa, ya kan, pada perusahaan apa, ya kan. Kalau misalnya perusahaannya hampir mirip sama yang akan kalian tuju nantinya, itu nggak masalah. Ya, baik. Maka di situ ada namanya isu penelitian di dalam mapping, di kolom mapping itu. Ya, jadi silakan, monggo. Mau dari mana saja kalian dalam membuat merumuskan latar belakang itu, silakan. Yang penting dia ada sumbernya. Ingat bahwa di dalam kita membuat penelitian ilmiah, ya, kalian harus mencantumkan sumber. Jadi belum bisa hanya berpikir hanya kata-kata sendiri, tapi ada sumber. Ya. Sumber apa? Google, ya kan? Apa sumber, misalnya ada di Kompas, ya, sumbernya di website kan ada Kompas, tanggal berapa, ya kan, di uploadnya kapan, kan terlihat di situ, di alamat. Ya, gitu ya, Diki. Kalau misalnya opini itu ada perbedaannya nggak, Pak? Yang untuk di tinjauan pustaka sama di latar belakang, Pak? Kayak tujuan penggunaan opininya gitu, Pak. Ya, kalau di kajian pustaka dia bukan opini lagi, ya. Berbicaranya bukan opini. Opini itu ada di latar belakang. Opini pun itu hanya sekilas, ya. Kalau ini karena budaya budaya kita ya. Kalau kalian baca jurnal itu kan fenomena atau opininya kan hanya mungkin satu atau dua kalimat ya, gitu, yang bisa membacakan itu. Tapi mereka lebih banyak referensi tentang penelitian-penelitian yang terdahulu. Ya. Kalau kajian pustaka itu udah namanya kajian pustaka berdasarkan hasil pustaka lah, buku, e-book, ya kan? Atau dia jurnal, atau dia majalah yang sudah bersertifikat atau yang sudah terverifikasi oleh lembaga penerbit. Ya. Jangan novel. Ya. Tapi yang jelas adalah fenomena atau opini itu adalah lebih bagus taruh di latar belakang.
Nanti ada beberapa dosen, ini yang melatar belakangi masalah kamu apa nih? Komitmen misalnya. Kan kamu misalnya kalian mengambil judul tentang komitmen. Atau etik lah yang mungkin saya arahkan, etik. Ini yang mendasarkan kamu berani tentang etik apa? Bisa nggak kalian tunjukkan nih ukuran banyaknya karyawan yang tidak beretik? Yang nggak mungkin bisa lah. Kan gitu kan? Apakah jurnal-jurnal yang dulu itu dia menanyakan tentang itu? Tidak. Nanti ada beberapa dosen minta data sekunder katanya. Minimal absensi. Ya, kalau dikasih, kalau nggak dikasih kan kalian membuat sendiri. Ya. Lebih bagus data, ya data yang untuk merumuskan mengarah kepada permasalahan itu adalah penelitian yang terdahulu. Maka penelitian terdahulu yang berkontradiksi atau bertolak belakang itu sangat bagus, ya, untuk kita mendasarkan mengambil suatu permasalahan. Itu ya, Dik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dalam penelitian itu kita boleh menggunakan jurnal ya Pak ya. Nah, ketika untuk menggunakan jurnal itu ada minimal key berapa gitu nggak Pak? Ya, nggak ada minimal ya, nggak ada minimal. Cuman yang jelas kalau misalnya kalian mau ngambil dari 10 tahun terakhir, ya kan, 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, ya taruhlah minimal 10 tahun terakhir. Nah, kalau 10 tahun terakhir itu sekarang 2023 minimal kita pertama kali jurnalnya itu dibagi misalnya cuma 3 yang mau kita rujuk, gitu. Cuman nggak ada batasannya. Ada yang paling lama, ada yang tengah-tengah, ada yang terbaru, ya kan? Ada yang 2013, ya kan? Ada yang 2013, ada yang 2000 apa namanya? Kalau kita itu ditambah 5 berarti 2018, ada yang 2023. Kan begitu kan? Lebih lebih generalisir kan? Lebih enak kita mengatakannya itu. Tapi tidak ada batasannya. Karena jurnal-jurnal yang baru pun itu dia mengacu kepada jurnal-jurnal yang dulu juga. Gitu loh, Niki. Yang terbaru semua boleh, ya. Minimal berapa? Ya, monggo. Mau 1, mau 2, mau 3. Tapi lebih bagus kan adalah dia 2 atau 3 lah. Minimal ada yang mendukung. Tapi jurnalnya yang berreputasi. Ya. Sekarang enak kan nyari jurnal yang berreputasi. Sudah tahu kan caranya carinya? Di Instagram banyak tuh, kalian mau buka Elsevier, mau buka Emerald. Emerald ada yang nggak di-download mah, ya klik aja yang bisa di-download, yang free access. Kan gitu kan? Nah, dari situ terlihat aja jurnalnya, cari ketik aja di dalam variabel apa yang mau kalian ambil. Ya, etik dengan apa, etik dengan ini, etik dengan itu, banyak sekali. Ya. Yang jelas, kejelian kalian melihat fenomena, ya, kejelian kalian menemukan suatu masalah itu kan selain kalau hanya penelitian terdahulu itu kan hanya menunjang, tetapi kan ketika dari wawancara, dari melihat TV, dari melihat dari keluhan-keluhan karyawan dan sebagainya kan, itu banyak sekali itu yang bisa mendorong untuk kita melakukan itu, ya. Jurnal penelitian itu minimal dia bereputasi, ya, gitu ya, Niki. Baik Pak, terima kasih. Silakan. Kalau nggak ada mungkin bisa 1 atau 2 orang yang mau presentasi, silakan. Siapa? Saya akan melihat hasil mappingnya. Bentuk Excel aja nggak apa-apa ditampilkan. Karena semuanya nanti dapat giliran ini. Karena kan saya cuma sama dengan
dengan Bu Kemala aja ngajarnya. Nanti yang sudah presentasi diteruskan bagaimana caranya membuat proposal. Nanti akan presentasi lagi proposalnya. Silakan. Maaf Pak, mau nanya. Bu Penny, Iya Pak. silakan Bu Penny. Bisa. Tadi saya mau nanya Pak. Ya, Tadi berkaitan sama latar belakang sama tinjauan pustaka. Tadi kan kita boleh mengutip dari penelitian terdahulu. Nah, kalau seumpamanya di eh, latar belakang tadi, kita sudah mengutip satu kalimat dari satu penelitian terdahulu. Tapi apakah boleh kita menaruh kutipan yang sama di tinjauan pustaka itu tadi, Pak, jika sudah digunakan di latar belakang? maksudnya nggak masalah kalau kita mengambil dari latar belakang terus menulis ulang di dalam kajian pustaka, nggak masalah. Nggak masalah dalam satu tulisan. Itulah makanya. Tapi kan bagaimana kejelian kalian kan membahasakan kalimat itu, ya kan? Kalau di latar belakang cuma singkat, mungkin di kajian pustaka akan lebih kompleks. Kan begitu kan bisa saja. Ya kan? Ya gitu dua Penny. Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya kan? Siapa yang mau presentasi? Wah, ini belum belum buat semua ini kemana nih? Apa perlu saya sebutkan aja satu-satu? Boleh saya duluan, Pak? Ya, silakan Diki. Jadi insertion ya, Pak? Ya, Sebelumnya apa sudah terlihat insertion saya? ya, sudah. Baik. Untuk mapping ini saya mengambil tema tentang etika, Pak. Ya. Yang pertama saya menggunakan penelitian dari Christy Hawk tahun 2020 dengan judul Impact of Ethics, Trust, dan Optimism on Performance. Nama jurnalnya itu Management Research Review. Jurnal ini memiliki tier Q2, Pak, di Scopus. Untuk variabelnya dia menggunakan variabel independen yaitu lingkungan etis, kepercayaan organisasi, dan optimisme kerja. Sedangkan variabel dependennya dia menggunakan kinerja individu. Penelitian ini menggunakan 250 tenaga kerja penuh waktu di Amerika Serikat. Adapun metode analisisnya yang dia untuk menilai validitas konvergen dan diskriminan yang memadai, item dihapus dari setiap pengukuran skala. Nilai rata-rata varian diekstrak dan dibandingkan dengan korelasi konstruk untuk menilai validitas diskriminan. Data dianalisis dengan menggunakan statistik reliabilitas, yaitu Cron-Bench alpha, kandalan komposit, dan rata-rata varian yang diekstrak untuk mengukur reliabilitas. Untuk menilai bias metode umum, metode proksi korelasi terkecil digunakan dengan cara korelasi terkecil di antara semua konstruk dalam dataset keseluruhan harus dibandingkan dalam korelasi terkecil di antara variabel dalam model struktural. PLS atau SEM digunakan untuk menguji hipotesis dalam software PLS versi 6. Berarti ini dia mediasi ya Diki ya. Kalau dilihat di jurnalnya adalah mediasi ya. Dia ada 3 variabel, cuman dia apa namanya memediasi. Itu makanya kalau dia mediasi dia menggunakan struktur equation model SEM. Iya. Dia pakai PLS ya. Silakan terus. Untuk skala yang membentuk kuesioner ini, skala lingkungan etis, dia menggunakan skala berisi 20 item yang merupakan modifikasi dari skala yang dikembangkan oleh McDaniel tahun 1997 untuk lingkungan perawatan kesehatan. Untuk skala kepercayaan organisasi 3 dimensi, skala ini berasal dari karya Van Hala et al. Tahun 2011 dan terdiri dari 3 dimensi, yaitu praktek SRM, komunikasi, dan nilai-nilai dan moral.
Dimensi praktek SRM terdiri dari 5 item, yaitu dimensi komunikasi dari 7 item, dan dimensi nilai-nilai dan moral dari 4 item. Skala optimisme tempat kerja, skala ini disediakan oleh Medlin dan Green tahun 2009 yang mencakup 11 item. Untuk skala kinerja individu, skala ini dikembangkan oleh Green et al. Tahun 2004 dan mencakup 9 item. Ya, ini saya potong lihat bentar. Nah, inilah kuesioner. Jadi itu bukan skala sebenarnya ya kan, instrumen ya. Nah, instrumen ya. Alat ukur untuk mengukur lingkungan etis itu dia diadopsi. Nah, kayak misalnya dia kan penelitian ini, si siapa tadi namanya? Dik? Christy Hawk, Pak. Nah, Christie et al ini dia kan nggak membuat kuesioner loh. Iya, Pak. Cuma mengadopsi aja kuesioner dari penelitiannya McDaniel 1907. Kan gitu kan? Kan enak. Kalian nggak perlu buat kuesioner. Dan nggak boleh, bukannya nggak boleh, karena buat kuesioner itu salah satu penelitian yang lain gitu. Ya. Nah, itu skala trust. Nah, itu juga ada ini sudah jelas, sangat-sangat jelas ini. Jumlah itemnya 20 ya kan. Terus skala trust itu berapa itemnya? Ada 4 item. Ya kan? Oh, ada enggak nilai-nilai kamu ada semuanya ada total berapa? Nanti bisa dilihat lah. Terus skala optimisme 11 item, kinerja itu ada 9 item dan sebagainya. Sudah jelas, sangat enak. Sangat membantu, nggak mungkin kalian yang tidak bisa ini. Saya yakin bisa sangat cepat ini. Terus Adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah baik lingkungan etis maupun kepercayaan organisasi berdampak positif terhadap optimisme tempat kerja. Namun, hanya optimisme tempat kerja yang secara langsung mempengaruhi kinerja individu. Dampak lingkungan etis dan kepercayaan organisasi terhadap kinerja individu adalah tidak langsung melalui optimisme tempat kerja. ya, Penelitian ini juga mempunyai limitasi, yaitu ada 2 limitasi. Yang pertama, sampel terbatas pada pekerja penuh waktu di Amerika Serikat. Yang kedua, mengikat etika dan kepercayaan pada kinerja individu. Belum ada bukti empiris untuk mendukung posisi bahwa etika dan kepercayaan berdampak positif pada kinerja organisasi. nah, ya kan ini kan. Jadi penelitian, nah kayak misalnya berarti kan kamu bisa meneruskan penelitian ini, Diki, karena peneliti sebelumnya mengatakan bahwa masih perlu harus diteliti tentang etika dan kepercayaan pada kinerja individu, ya kan? Karena bukti empirisnya masih sedikit, kan gitu kan? Bisa Ya. kita melakukan, nggak perlu lagi kita lihat fenomena-fenomena. Jadi sumber kreativitas kita meneliti itu bisa dari jurnal sebenarnya, dari jurnal yang kita baca, ya kan? Tinggal kita melihat fenomenanya gimana yang terjadi. Ya. Maksudnya belum ada etika dan kepercayaan yang berdampak positif pada kinerja. Padahal secara teorinya, secara konsepnya, semakin orang beretika, maka biasanya kinerjanya pun akan lebih bagus gitu. Ya kan, dilihat orang. Oke, terus. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan untuk penelitian masa depan. Yang pertama, diperlukan analisis sampel tambahan dari negara lain untuk mereplikasi dan menggeneralisasikan hasil lebih lanjut. Selanjutnya, penelitian masa depan harus mencakup ukuran kinerja individu dan organisasi. Nah, future research juga akan menjadi peluang kalian untuk melakukan penelitian yang meneliti ulang. Ya, meneliti ulang, baik mungkin dia dari yang disarankan oleh penelitian terdahulu, ataupun mungkin kalian dari limitasi, keterbatasan. Cuman kemarin itu kalau salah ada isu ya, ada kolom isu ya, isunya belum terbaca. Karena isu itulah yang membuat, coba geser ke sini, Diki. Sebelum sampel itu ada isu. Oh, belum ada. Seharusnya nanti ada isu. Ya, mungkin ditambahkan satu kolom lagi tentang isu penelitian. Ya, Baik, Pak. di antara sebelum TIR, ya, atau setelah TIR juga boleh. Setelah TIR itu nanti ada isu penelitiannya apa. Nah, biasanya isu penelitian itu adalah dari background.
ya dari latar belakang itu bisa terlihat ya isunya apa. Oke, teruskan yang kedua. Yang kedua, saya menggunakan artikel dari Patel et al. Tahun 2019 Hmm. dengan judul penelitian Perceived Managerial and Leadership Effectiveness if Uni Emirat Arab and Egypt. A comparison through the combined range of Islamic work ethic and Islamic leadership. Nama jurnalnya European Management Review dengan Turki 2. Penelitian ini mempunyai variabel independen, prinsip etika kerja Islam dan kepemimpinan Islam, dan variabel dependen, perspektif efektivitas dan ketidakefektifan perilaku manajerial. Penelitian ini menggunakan 43 peserta dari Irak, Iran, Mesir, Suriah, Oman, Palestina, Lebanon, Filipina, Pakistan, India, Kanada, Ukraina, dan Uni Emirat Arab. Dengan metode analisis, realis kualitatif analisis digunakan untuk membandingkan temuan dari data Uni Emirat Arab dengan data dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Mesir. Investigator triangulation digunakan untuk memastikan validitas dan kepercayaan dari temuan penelitian. Repertory Grid and Factor Analytic teknik digunakan untuk mengembangkan model baru kepemimpinan transformasional di Departemen Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Sektor Publik di Inggris. Penelitian ini menggunakan kuesioner skala etika kerja Islam yang diadaptasi dari Ali, Ahmed, dan Bakar tahun 2011. Lalu ada skala Islamic Leadership yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari skala yang dikembangkan oleh Al-Tarauneh dan Al-Kilani tahun 2012. Skala kepemimpinan transformasional yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari multifaktor leadership kuesioner yang dikembangkan oleh Bas dan Avolio. Hasil penelitian ini menemukan bahwa lebih dari separuh pernyataan perilaku positif dan negatif yang muncul dari penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip kinerja kerja Islam dan kepemimpinan Islam, menyiratkan bahwa prinsip-prinsip ini memiliki pengaruh signifikan terhadap teori kepemimpinan implisit pengikutnya, dan pengaruhnya pada persepsi mereka tentang perilaku manajerial dan pemimpin. Penelitian ini mempunyai beberapa limitasi. Yang pertama, jumlah informan yang diwawancarai terbatas karena keadaan di luar kendali penulis. Temuan penelitian ini spesifik untuk perusahaan yang bekerja sama dan tidak dapat digeneralisasikan ke perusahaan Uni Emirat Arab lainnya. Peneliti membandingkan temuan dari perusahaan multinasional swasta yang berbasis di Uni Emirat Arab dengan hasil dari rumah sakit sektor publik di Mesir, yang mungkin memiliki perbedaan signifikan antara kedua faktor aktivitas ini. Penelitian ini tidak mengeksplorasi perbedaan antara segmen populasi yang berbeda seperti antara peserta lokal dan ekspatriat atau antara peserta laki-laki dan perempuan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas dan inefektivitas perilaku manajerial yang dirasakan, bukan pada kinerja aktual yang diukur melalui ukuran hasil objektif. Penelitian ini menyarankan penelitian selanjutnya untuk melakukan studi replikasi di berbagai organisasi sektor publik, swasta, dan ketiga di Uni Arab Emirat serta di negara-negara Timur Tengah lainnya agar temuan dapat digeneralisasikan pada tingkat negara dan regional. Menjelajahi perbedaan antara segmen populasi yang berbeda, seperti antara peserta lokal dan ekspatriat, atau antar peserta laki-laki dan perempuan, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor individu mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika kerja Islam dan kepemimpinan Islam. Mempertimbangkan untuk menggunakan ukuran hasil objektif untuk mengukur kinerja aktual dan penelitian selanjutnya. Memasukkan perilaku, sikap, kepribadian, pola kerja, dan lain-lain dari bawahan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku manajer dan hubungan manajer bawahan yang muncul dalam studi perilaku selanjutnya tentang efektivitas manajerial. Ya, nah itu terlihat juga kan ya, terlihat. Jadi banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian, bahkan penelitian itu peneliti ini menyarankan untuk mereplikasi dengan memasukkan beberapa variabel-variabel seperti sikap, ya kan, kepribadian dan sebagainya, ya kan. Jadi boleh kalian melakukan penelitian. Jadi nggak gampang sebenarnya membuat penelitian itu. Ya, kalian tinggal fokus. Ya kan, tinggal ini. Nggak sulit-sulit amat gitu. Jadi mau ngapain mengacu kepada jurnal, mengacu kepada penelitian-penelitian punya kakak kelas kalian yang di perpus, ngapain? Tidak berkembang nanti ilmunya. Ini kuesionernya sudah ada, hasilnya sudah ada, ya kan? Rekomendasi dia sudah ada.
Atau dasarnya apa? Dasar kenapa kamu melakukan penelitian ini gitu loh. Coba nama penulisnya siapa tadi? Kenapa kamu melakukan penelitian ini? Penelitian ini ya kan gitu kan. Atau saya mengatakan gini, penelitian ini saya lakukan karena menurut saran, ya kan? Atau masukan dari Tran dan Patel et al. Untuk apa? Untuk melakukan penelitian ulang. Boleh, silakan. Menyarankan dia melakukan penelitian tentang judul variabel dia atau judul dia untuk diteliti dengan mengembangkan. Boleh. Itu juga sebagai dasar latar belakang. Tidak harus dalam bentuk data sekunder. Ya kan? Penelitian terdahulu juga sebagai data. Ini kan sebagai data nih penelitian terdahulu ini. Oke. Yang lainnya coba saya lihat yang paling terakhir tahun berapa, Adik? Itu Kalau masih penelitian tetap ini dengan walk Islam ya, etik ya. Terus ada berapa, Dik? Ini coba nih, yang menarik itu coba yang ini, yang tahun 2020. Bukan, atasnya tadi. Ya, ini, Pak, ya, yang nomor 4 ya. penelitian ini dilakukan oleh Raja et al. Tahun 2020 dengan judul When Ethics Create Misfit, Combine Effect of Despotic Leadership and Islamic Work, Ethics on Job Performance, Job Certification, and Psychological Well-being. Nama jurnalnya itu International Journal of Psychology, tirnya Q2. Penelitian ini mempunyai 3 variabel. Yang pertama variabel independen, yaitu kepemimpinan despotik. Yang kedua variabel dependen, yaitu kinerja pekerjaan, kepuasan kerja, kesejahteraan, psikologi karyawan. Lalu ada variabel moderator, yaitu etika kerja Islam. Penelitian ini menggunakan 300 pasangan karyawan supervisor yang mencakup berbagai organisasi. Penelitian ini dianalisis dengan langkah pertama, dilakukan pengujian mean, standar, deviation, correlation, dan reliabilities, dan selanjutnya dilakukan analisis regresi moderasi. Kuesioner ini menggunakan skala 6 item oleh De Hoek dan Der Hartog tahun 2008 untuk mengukur kepemimpinan despotik. Untuk etos kerja Islami digunakan skala 17 item dari Ali tahun 1992. Untuk menilai kinerja pekerjaan digunakan skala 7 item yang dikembangkan oleh Williams dan Anderson tahun 1991. Kepuasan kerja diukur menggunakan skala 6 item yang dikembangkan oleh Skerism dan Sui tahun 1980. Kesejahteraan psikologis diukur dengan 8 item dari skala berkembang yang dikembangkan oleh Diner et al. Tahun 2009. Adapun hasil penelitian ini adalah kepemimpinan despotik cenderung menghambat kinerja kerja, kepuasan kerja, dan kesejahteraan psikologis karyawan. Sedangkan etika kerja Islam sendiri meningkatkan hasil-hasil tersebut. Etika kerja Islam yang kuat juga dapat memodernisasi hubungan kepemimpinan despotik dengan 3 hasil tersebut, sehingga meningkatkan dampak negatifnya. Karena karyawan dengan etika kerja Islam yang kuat merasa kepemimpinan despotik sangat mengganggu. Penelitian ini mempunyai 3 limitasi. Yang pertama, dibutuhkan penelitian tambahan yang membahas gaya kepemimpinan destruktif lainnya. Penelitian ini hanya mempertimbangkan satu jenis etos kerja, yaitu etika kerja Islam. Ukuran etika kerja Islam yang digunakan mungkin tidak mencakup keseluruhan konsep etos kerja Islami secara kompleks keseluruhan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mungkin juga membahas gaya kepemimpinan destruktif lainnya seperti pengawasan yang kejam, kepemimpinan yang menyimpang, atau kepemimpinan yang tirani, serta hubungan mereka yang unik dengan etika kerja Islam. Oke, cukup, Dik. Ya, jadi semuanya udah berapa, Diki? Yang di mapping? Semua ada 20 artikel, Pak. Ya, bagus ya. Jadi saya pikir yang dilakukan Diki inilah yang perlu kalian lakukan, ya kan? Wah, 20 artikel itu sudah bisa sebenarnya buat tesis kan gitu kan, kalau kalian mau. Tetapi kemampuan kalian ini nanti itu akan terus. Ya, ketika kalian akan melanjut kuliah segala macam, ini kemampuan begini. Tinggal ditambah isunya ya, Diki ya. Nanti kamu buka lagi jurnalnya, kamu isi. Kamu isunya kamu tambahkan. Nah, ini kan begini. Saya tanya misalnya salah satu jurnal yang kamu baca itu dia muncul nggak kuesionernya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Tidak ditampilkan ya? Iya, Pak. Tidak ditampilkan isi kuesioner Ya. ya, Pak.
Ya, itu nanti akan mengalami. Jadi, ya tidak ditampilkan di dalam jurnal ya, Dik ya. Iya, Pak. Ya, nah untuk mencarinya, itulah yang kata saya itu bahwa kalian harus bergerilya. Misalnya gini, skala etis itu di apa namanya dikembangkan. Peneliti ini melakukan mengadopsi kuesioner itu yang dibuat oleh McDaniel ya 1997. Kamu browsing gitu loh. Di artikel ini kan ada di daftar pustakanya penelitian Daniel itu judulnya apa? Kamu klik di Google atau di Semantic Scholar ya kan, kamu cari tuh penelitiannya si Daniel ini. Gitu loh, Dik. Paham nggak, Dik? Paham, Ya, paham kan? paham, Pak. Nah, terus itu misalnya untuk tentang skala optimisme, ya kan? Skala ini adalah dari Medin dan Green. Kamu cari nih penelitian Medin dan Green. Karena peneliti ini mengadopsi dari penelitian itu. Pasti dia muncul. Kuesioner itu pasti dia ada. Ya kan? Kamu ada. Kuesionernya loh. Kuesionernya maksud saya. Jadi gampang mencari kuesioner. Meskipun yang kita review ini, yang kita review jurnal yang kita mapping ini nggak memunculkan kuesionernya. Ya. Misalnya skala etika kerja Islam, ya. Nah, kita lihat penelitiannya Ahmed dan Bakar 2011, cari pasti ketemu kuesioner itu. Jadi nggak mungkin nggak ada. Ya, oke. Nanti kamu silakan kamu tambahkan isu. Nanti kamu sudah mulai merumuskan, membuat kira-kira proposal apa yang mau kamu buat, kan kamu sudah punya bahan nih, ya kan? Sudah punya bahan nih jurnalnya, mapping jurnal. Semakin banyak kita bisa ini, semakin kita bisa meyakinkan itu. Ya, ketika kita berbicara tentang etika, banyak yang sudah kamu bicarakan ini kan. Etika, kepemimpinan, ya kan, kepuasan, etika kerja Islam, kan sudah banyak nih. Nah, tinggal kita mengambil aja. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Silakan tutup. Ya, jadi itu yang coba yang lainnya nanti Aris yang sudah presentasi nanti tolong di list siapa. Saya minta model seperti Diki ya. Yang harus kalian buat ya seperti itu ditambah dengan satu kolom lagi tentang isu. Ini kenapa saya mengharuskan ini? Karena ini adalah salah satu tahapan kalian membuat riset. Mapping dan membuat hasil mapping dulu, nanti baru saya akan kalian wajib mempresentasikan minggu-minggu ke depannya. Untuk proposal ya tahapan proposal sudah saya share, jadi nggak ada lagi istilahnya nggak ada buat proposal. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa. Terima kasih, Pak. Pak, mau absennya kayak mana, Wih?